Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jadi jangan diunduh, dipotong-potong, diedit-edit nggak karuan lalu diunggah ulang, apalagi diadu-adu sama video yang lain ya. Jangan gitu ya, karena itu akan merusak. Linknya saja di share linknya. Oke, kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semuanya yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin aku sudah jelaskan tentang Roh Kudus ya. Ini sudah selesai apa belum ya? Penolong yang lain. Roh Kudus. Oh sudah ya. Sudah, ini sudah selesai. Artinya penolong yang lain itu kan tidak bisa dengan serta-merta dinyatakan sebagai Roh Kudus. Ya. Karena apa? Jauh-jauh hari di perjanjian lama Roh Kudus sudah datang. Sudah ada. Ini kan permintaan Yesus kepada Bapa, ya, penolong yang lain. Artinya yang diminta itu pasti yang belum ada. Kalau sudah ada ngapain juga diminta. Sekarang tinggal bagaimana kita melanjutkan dalam kajian berikutnya. Siapa penolong yang lain menurut Islam, kan begitu ya. Jadi ini sudah selesai ya. Karena kelanjutannya nanti akan ada di kelanjutan dari kajian kita yang belum selesai juga, yaitu Engkaukah Nabi yang akan datang gitu ya. Oke, ini aku hapus aja. Nggak bisa tuh. Sebentar. Coba kasih air dikit. Ya nggak bisa. Sinang. Sulit. Harus ditekan kalau nggak ada airnya. Ya. Jadi capek kan menekan. Oke, kita sekarang akan ngaji tipis-tipis karena akhir pekan ya. Supaya akhir pekan kalian juga bisa dinikmati. Tetapi juga tetap bisa ngaji. Kalau pakai air dia langsung cepat hilang. Tapi ya gitu, kadang-kadang ditulis juga belum mau nunggu kering. Aku mau coba Mika dulu. Sepertinya kalau Mika itu gampang dihapusnya. Oke. Tajuknya spektakuler ya. Ternyata Yesus tidak masuk gereja, malah masuk masjid. Ternyata ya Yesus ya tidak masuk ke gereja
ya malah masuk masjid. Spektakuler ya. Apakah ini clickbait? Ya nanti aja kita buktikan. Spektakuler. Ternyata Yesus itu tidak masuk gereja, malah masuk masjid. Aduh. Oke, kita ngaji tipis-tipis ya. Semoga tidak terlalu lama karena ini akhir pekan, kalian mungkin mau berangkat untuk liburan ya. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku ya, penghormatanku. Tetapi yang di dalam-dalam enggak ya, yang di luar aja ya. Karena kalau yang di dalam juga aku baca itu ya makan waktu tersendiri lagi nanti. Oke, pertama untuk Kang Nurkolis ya, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra untukmu saudaraku yang ada di Brebes. Kita lanjutkan soleha kita Gispati, alhamdulillah dapat ilmu lagi tentang Roh Kudus ya. Salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan Kang Aljus Masduki like keempat. Oke, matur nuwun. Ada Kang Sahran Gipari baru nyimak asar. Oh, mungkin lagi sibuk ya. Kang Jian Reksa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bontang Kalimantan Timur. Salam Isra untuk semuanya. Kalimantan Timur ya. Kita ada nggak yang Kalimantan Utara? Kemarin aku belum sempat baca komennya ya, karena itu komennya ada di kajian malam hari dari Kang Mas kita yang sudah pulang dari Abu Dhabi atau apa? Uni Emirat Arab ya, sorry kalau salah. Ternyata dia oleh bosnya yang di Uni Emirat Arab sana itu mendapat tugas lagi, alhamdulillah, ke Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara. Mungkin kalau ada saudara kita yang di sana bisa dikonfirmasi ya, Mas Jian Reksa ya. Kalau Bontang itu kan Kalimantan Timur. Ya. Itu di Tarakan sana. Ya. Karena saudara kita Kang Mas aduh sampai lupa aku namanya. Ya, nama kalian banyak, coba aku lihat dulu ya. Greto, ambil itu handphone Bapak satunya. Dia sekarang ada di Kalimantan Utara gitu. Dia cari ada nggak teman kita di sini gitu supaya bisa silaturahmi. Laisa lagi ya, Laisa lagi. Kang Usman Kam ya, Kang Usman Kam. Aku bacakan di sini, padahal ini seharusnya aku bacakan di komentar tadi nanti malam karena dia komennya di kajian kita yang malam. Tapi tidak apa-apa karena urgent, aku bacakan sekarang ya. Dan tolong Kang Mas Jian Reksa dibantu ya, mungkin ada apa namanya kenalan saudara kita yang ada di Kalimantan Utara. Sebentar, ini suaranya aku nolkan dulu. Oke. Sebentar. Bentar. Kok bisa kesini nih? Inilah dari pindah. Oke, Kang Usman Kam. Ingatku Kang Usman. Ini dah. Gini, komentarnya Kang Usman Kam. Ini seharusnya aku baca nanti malam. Cuman karena urgent maka aku baca sekarang. Karena dia komennya di kajian malam kita. Usman Kam ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Salam sehat selalu untukmu guru kami. Semoga laiku selalu sehat bersama keluarga. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku. Doa yang sama juga untukmu. Gus, aku mohon infonya. Mungkin ada kawan kita yang tinggal di Tarakan, Kalimantan Utara ini. Jaringan komunikasi sangat sulit untuk mengikuti kajian Gus. Ya, signal ya.
Sehingga aku tidak dapat belakangan ini ikut video. Sepulang dari Dubai 2 minggu kemudian aku sudah ditarakan, diminta Big Boss dari Dubai, jaringannya sangat sulit, signal ya, gangguan teknis ya, tidak apa-apa namanya, gangguan teknis. Untuk Kang Jan Reksa, kamu kan ada di Bontang ya. Bontang itu aku pikir Kalimantan Utara, ternyata masih Kalimantan Timur ya. Kalau ada teman-teman ya, bukan hanya Mas Jan Reksa, siapapun ya, atau ada Pewer Gus Beti yang dari Kalimantan Utara ya, khususnya Tarakan, mungkin bisa dikonfirmasi supaya bisa bersilaturahmi dengan Kang Mas Usman Kam atau Laisalani kita ya. Oke, itu informasi yang aku sampaikan ya. Kemudian ini siapa? Kang Mas penyambung lidah siapa? Kiai Sadra. Nah, ini kiai tapi kafir ini. Kamu itu kok gak pede, Bo, identitasmu itu tampilkan. Kalau kamu Kristen ya Kristen, Islam ya Islam, Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha, gitu loh. Orang kita saling menghormati kok. Aku kan nggak pernah, bahkan aku melarang kalau ada yang menghujat, menghina atau menyerang agama-agama itu enggak. Makanya kan bingkai di sini ini bingkai diskusi. Dalam diskusi itulah dibuat ring sehingga ketersinggungan itu enggak ada. Dalam diskusi itu apa saja bisa dan boleh dibicarakan, kecuali dalam aplikasi sosial enggak boleh. Nanti ada orang tersinggung gitu loh. Nah, ini ngapain juga kamu nyamar-nyamar pakai nama kiai-kiai, orang kamu kafir kok kiai-kiai. Jangan seperti yang kemarin, yang sekarang lama nggak muncul, kemana itu. Ngakunya Islam ternyata kafir. Nggak apa-apa, kamu pakai nama aslimu aja. Pakai Kiai Sadra itu kan sebuah apa ya, kecelakaan sejarah yang tidak patut untuk dinapaktilasi, yaitu urusan si Kiai Sadra lah. Kenapa juga dia pakai gelar kiai, orang dia jelas kafir. Karena dalam antropologis budaya kita Nusantara ini yang namanya kiai itu stereotip dengan Islam. Gitu loh. Ya. Lah kamu kafir pakai nama Kiai Sadra. Tunjukkan nama aslimu, Paulus kek, Paulus Bagio kek, atau bukan Daniel Ortega. Daniel Ortega itu nama presiden. Daniel Paijo kayak siapa kayak gitu loh ya, nggak apa-apa, aku tetap hormati, nggak usah khawatir. Jadi nggak usah nyamar-nyamar pakai kiai orang kamu kafir pakai kiai gitu ya. Apa katamu ini? Nggak alhamdulillah dulu ya, oke, nggak apa-apa ya. Karena di sini Gus Beti selalu tendensius menanyakan siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanannya, dan selalu mencoba mengabaikan nubuatan Mazmur 110:1 bahwa Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kujadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Cobalah digali itu makna nubuatan janji mesianik Mazmur 1101 ya. Itu Gus, kalau mau bawa teologi Yahudi jangan keras kepala pakai teologimu yang menganggap semua nabi itu Mesias dan lain-lain ya, karena nggak akan bisa nyambung. Buktikan saja apakah Yesus atau bukan. Buktikan saja apakah Yesus atau bukan yang didudukkan itu, karena itu sudah pakem nubuatan Mesias. Lagi pula adanya anak manusia yang duduk sudah menjadi dasar kami tidak harus mempermuliakan pewahyuan dari malaikat lagi, lalu harus berguru pada malaikat, tidak perlu alienasi itu, karena jika sudah ada Mesias didudukkan di sebelah kanannya, artinya Mesias sudah dimaklumkan selevel dengan malaikat, dan kami sudah dibeli oleh Mesias, tidak perlu lagi dalam mental
mentalitas roh perbudakan yang merasa manusia harus selalu lebih rendah dari malaikat. Karena firman sudah menjadi manusia dan Mesias inilah wali manusia dan otomatis itu selamat manusia. Jika kita malaikat wajar jika juru selamatnya malaikat, tapi kita manusia. Aduh. Coba sih kamu setel ulang video itu, bagaimana aku menjelaskan ya Yesus duduk di sebelah kanannya. Justru aku itu meluruskan pemahaman temanku yang Islam terhadap kitab Kejadian 1 pasal 1 yang dilanjutkan ke 1 pasal 2. Dan itu sebagai bukti bahwa aku tidak pokoknya apa di luar Islam itu salah, enggak begitu. Karena bagaimanapun pesan Kanjeng Nabi Muhammad ketika kita merujuk literasi, kalau bahasa sekarang ya, bahasa dulu tentunya bukan literasi ya. Kitab-kitab terdahulu itu bagaimana kami menyikapi ya Rasul? Dikatakan jangan kamu terima semua, jangan pula kamu tolak semua. Lakukan uji kesahihan gitu loh. Dan aku kan fair mengatakan ketika ada saudara Islamku yang salah memahami ya kitab Kejadian 1 pasal 1 dan dilanjutkan 1 pasal 2, maka aku luruskan. Bukan firmannya yang salah, tapi pemahaman saudara Islamku itu yang salah. Itu kan berarti aku fair. Karena apa yang ditanya, dia kan tanya begini, lalu siapa yang menyaksikan roh Allah melayang-layang di atas air itu? Yang sudah kita luruskan penerjemahannya adalah bukan roh Allah tapi kuasa Allah. Itu pertanyaan dari saudara Islam. Itu salah pertanyaan itu dan aku benarkan bahwa itu pewahyuan, diwahyukan. Maka tercatat. Jadi bukan ada orang menyaksikan roh Allah melayang-layang di atas air gitu, enggak begitu. Kerangka berpikirnya enggak begitu gitu loh. Dan aku menggunakan ya ketika si Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Itu konteksnya beda, enggak sama. Artinya pertanyaan dari teman kita, dari saudara muslimku itu, Islamku itu lebih tepat ditanyakan untuk pernyataan dalam kitab Yohanes bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Gitu loh. Memang ada yang bisa ngelihat Allah? Kamu ojo goblok ah gue. Injilmu itu dibaca. Kata Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah. Nah terus yang menulis kitab itu siapa? Kok Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Memangnya dia lihat Allah? Memangnya Allah itu terbatas ruang dan waktu begitu? Ada kanannya, ada kirinya. Goblok gue, kafir, goblok. Belajar baca Alkitab yang benar gitu loh. Kamu itu tak benarkan tambah kamu nggak terima, goblok gue. Lihat videoku itu yang cermat. Supaya otakmu tuh terbuka. Masalah kamu tetap kafir tuh urusan kamu, nggak ada apa-apa. Itu pilihan-pilihan kamu. Tapi harus cerdas setelah ngaji sama Gus Beti gitu loh ya. Kok kamu bilang nggak alhamdulillah dulu? Ya nggak apa-apa, nggak mau alhamdulillah. Gue juga memangnya gue pikirin gitu. Ya, jadi masalah Mazmur lagi, ya Mazmur 111 itu kan nubuatan. Terus apa garansinya bahwa nubuatan itu ditujukan kepada Yesus? Belum tentu. Kemarin aku habis-habisan berdebat, ya karena keterpaksaan sih. Akhirnya aku masuk juga ke TikTok tentang nubuatan. Teman-teman Kristen sembarangan aja nubuat tentang orang itu. Cerita untuk Hizkia kok dinisbahkan ke Yesus. Seorang anak telah lahir. Itu telah lahir di perjanjian lama. Kok bisa dinisbahkan pada Yesus? Orang Yesus lahirnya di perjanjian baru kok. Kecuali seorang anak akan lahir. Nah, baru itu masih lumayan. Masih bisa lah. Karena ada tempus delicti yang menjelaskan.
Kalau di dalam nahu sorob, tapi kamu kafir kan nggak tahu apa itu nahu sorob. Dan sebetulnya juga bukan nahu sorob, sorob nahu yang benar itu. Ada ada fiil mudore, ada fiil madi. Ini fiilnya madi, telah. Sedangkan Yesus itu fiilnya mudore, dia masih akan. Lah kok bisa? Yesaya 96 kalau nggak salah itu. Itu katanya nubuatan untuk Yesus. Yesus dari Hong Kong apa? Hati-hati terhadap nubuatan, terutama nubuatan yang disampaikan oleh Matius. Hati-hati, nggak banyak yang nggak tepat gitu loh ya. Jadi seharusnya kamu pahami videoku itu ya, apa kerangka berpikir yang aku tawarkan, sehingga kamu nggak curhat seperti ini gitu ya. Pakai namamu, nama Kristenmu yang dari namanya nampak oh ini Kristen gitu, nggak apa-apa. Di sini aku nggak larang-larang kok, nggak usah nyamar-nyamar pakai kiai-kiai goblok gitu. Orang kafir kok pakai nama kiai. Ya. Oke. Itu untuk si siapa ini namanya? Ya. Penyambung lidah opo. Oke. Jangan marah ya. Aku kalau ngomong belak-belakan seperti itu. Makanya ngaji di sini ini nggak boleh ngambekan, kanak-kanakan gitu. Wujud kasih sayang itu memang kadang disampaikan secara halus, tapi bisa juga secara kasar sebagaimana aku. Aku begitu itu untuk meluruskan kamu, supaya kamu belajar yang benar. Kalau kamu sekolah di Alkitab sana, di sekolah tinggi, berapa waktu kamu luangkan, berapa duit kamu keluarkan? Ngaji di sini aja beres kok. Dan nggak usah takut kamu akan aku Islamkan, nggak perlu takut. Nggak, la ikrahafid-din, tidak ada paksaan. Kon kate Islam yo karepmu, kon kate kafir yo karepmu, bebas di sini. Di sini kita belajar bersama. Gitu loh, ya. Oke, sekarang Kang Herman aku maha pawartosna Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tetap ngaji alhamdulillah. Salam Isra buat semuanya. Oke. Kita lanjutkan Bapak Abdul Muluk sesepuh kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang jenyimak Gus. Salam Isra, semoga Gusti Allah memberikan kesehatan dan rezeki yang berkah untuk seluruh keluarga di Batu. Oke, matur thank you ya. Matur nembah nuwun Pak atas 3 merah hatinya dan doa yang sama untuk semua keluarga yang ada di Deli Serdang nggih Pak nggih. Semoga sehat selalu. Kemudian ini si Gelistea saha ngaranna. Si Rahani ya, Rahani. Cuma apa wartos naranya? Ayak karedok di situ. Karedok itu makanan Sunda yang semuanya itu mentah, jadi nggak dimasak. Kalau pecel itu masih dimasak ya, kulup namanya. Kalau karedok itu mentah gitu ya, jadi sayurnya itu mentah dimakan. Tapi ya asik-asik aja gitu. Sama kerupuk ya makannya. Ya nih ya, makannya sama kerupuk karedok tuh ya. Dulu tetanggaku ada yang jual karedok. Oke, assalamualaikum Tuan Guru, salam Isra dan sehat selalu. Oke, terima kasih atur nuhun, ada 3 merah hati yang dikirimkan. Kemudian Raden Wilis, Bengkulu Kota Nyimak. Tuan Guru. Kota minyak maksud lu apa kota nyimak? Gak ngerti gue. Oke, pokoknya terima kasih lah atas 1 merah hatinya ya. Mungkin begini ya. Bengkulu Kota Nyimak Tuan Guru. Nah, gitu loh, seharusnya ada komanya. Karena kalau ini dibaca lurus Bengkulu Kota Nyimak Tuan Guru. Nah, orang jadi salah paham. Mungkin dia maunya nulisnya Bengkulu Kota Minyak, tapi kan nggak ada minyak di Bengkulu. Maka ini sebetulnya Bengkulu Kota Nyimak Tuan Guru. Nah, gitu maksudnya ya. Nggak kasih tanda baca. Oke, terima kasih dari Bengkulu ya. Kemudian Kang Juanto Anton yang punya Cirebon ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Cirebon ikut ngaji Gus. Monggo. Bidadari simbolis pelayan. Oh iya, aku ada janji menjelaskan bidadari ya sama Kang Mas Didi. Lupa lagi gue. Ini telanjur gue tulis tajuknya. Ya, besok ya Kang Didi ya. Lupa.
kalau nggak baca komennya Kang Mas Juanto ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Cirebon ikut ngaji Gus. Bidadari simbolis pelayan pendamping misi Allah yang bersifat bersih suci. Hati itu apa ya? Hati ya. Ikhlas tanpa pengkhianatan dan tidak mesti berjenis kelamin perempuan. Maaf beribu maaf Gus. Nah ini mulai cerdas sih Juanto. Ya, mulai cerdas ini. Tapi hati-hati kamu. Nanti kamu seperti aku dapat gelar. Jangan ikuti kajian Gus Beti, sesat, tidak taat ulama. Otaknya yang goblok, Gus Beti yang disalahkan. Sesat, tidak taat ulama. Ya tentu dong orang gue baru bukan ulama. Ya, hati-hati Juanto digitukan ya, tapi nggak apa-apa. Anggap saja itu sebuah ya riak-riak gelombang dalam dakwah gitulah ya. Karena memang tidak semua orang siap untuk berbeda pendapat. Makanya dari itu gue bilang, sebagai orang yang mengkaji comparative religion itu seperti berdiri di persimpangan jalan. Di perempatan. Dari depan dia dihajar, dari belakang dia dihajar. Seruduk depan, seruduk belakang. Jadi yang nyeruduk gue itu bukan hanya teman-teman kafir, teman-teman sesama Islam sendiri pun yang dia mainstream nyeruduk. Makanya gelar-gelar sesat, tidak taat ulama itu menjadi sesuatu yang harus siap kita terima ya. Ada sebuah pemikiran yang mulai men-trigger dari Kang Mas Juanto. Jangan serta-merta kalau sudah berbicara bidadari itu terus perempuan, terus perawan-perawan. Enggak. Di sini terjadi kesalahpahaman ketika memahami jauh-jaha, memahami mutaharotun. Memang mutaharotun itu suci artinya, tapi di situ tidak ada hubungannya dengan keperawanan, terus dengan jadi istri kita gitu. Kan kasihan istri lu kalau lu di surga sama bidadari terus. Lah istri lu apain? Goblok. Jadi paling tidak dari Kang Juanto itu sudah membantu kita untuk memahami bahwa bidadari that is not personality. Jadi dia bukan personal. Personal yang kita kenal, yang diciptakan oleh Gusti Allah Agung itu ada 3. Malaikat, jin, dan manusia. Ya. Nah, ini hati-hati nanti kalau dibilang sesat ya. Karena pandangan-pandangan umum itu bidadari itu perempuan. Jadi istri kita nanti kalau kita di surga dan itu perawan terus. Gue juga heran itu ustaz-ustaz goblok itu dari mana pemahaman itu? Ya, nggak begitu ya. Oke, terima kasih. Sorry untuk Kang Mas Didi, aku lupa. Lain kali kita bahas itu ya. Kang Suyitno, oh matur nuwun Kang Suyitno, nunut itu numpang ya, numpang kendaraan. Nunut nang pasar, numpang ke pasar, entah itu mobil bisa, motor bisa numpang. Matur nuwun Kang, itulah kadang-kadang aku error gitu. Nunut aja nggak tahu, sekarang tahu bahwa nunut itu numpang, menumpang, tumpangan. Oke, matur nuwun Kang Suyitno. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Gus. Alhamdulillah sangat paham Gus melalui firman. Ah, ini dia yang tanya kemarin. Mana kafir tadi itu? Kang Mas Yudi. Ya, dia paham sudah aku jelaskan. Ya. Jadi kejadian 1 dilanjut kejadian 1 2 itu bukan berarti ada orang menyaksikan rohnya Allah melayang-layang. Tidak seperti yang dinyatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Coba jelaskan gimana memahami ayat itu. Ada yang bisa lihat Yesus duduk sebelah kanan Allah? Oh itu difirmankan Pak. Siapa yang nerima firman? Orang Yesusnya katanya sudah naik ke sana. Ya. Jadi panjang itu ceritanya. Jadi begini loh ya.
itu cerita eskatologi itu sebetulnya gue sekali lagi gue mohon dipahami ya, bukan berarti gue mau menyerang atau apa, enggak. Dan itu bukan masuk juga dalam kerangka berpikir Islam mainstream tentang Yesus itu atau Kanjeng Nabi itu katanya naik ke atas langit nanti turun lagi. Padahal itu tidak seperti yang kalian pahami. Gitu. Itu adalah sebuah cerita. Nanti kalau aku bilang dongeng kan nggak enak ya. Sebuah cerita yang sengaja dibangun untuk membangkitkan moralitas murid-murid Yesus yang ditinggalkan. Itu kan pasca penyaliban. Gitu loh. Jadi bukan sesuatu faktual. Mana ada orang itu di atas langit. Ya, nanti kamu tanya lagi bagaimana Isra Mi'raj, repot lagi. Khususnya tentang Isra, kamu lihat videonya. Makanya kalau ketemu Gus Wati, hati-hati. Pemahaman gue itu tidak seperti mainstream. Begitu juga tentang Isra. Terus jangan lu bantah gue untuk pernyataan gue yang mengatakan mana ada orang naik ke atas langit dan hidup di langit. Terus lu komparasi dengan peristiwa Mi'raj. Enggak, pemahaman Mi'raj gue enggak seperti itu gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Yudi kalau sudah paham ya. Kemudian awas nanti kesini, Momon. Gimana Akbar? Jika Roh Kudus ada sejak dahulu kala, maka roh kebenaran ini bukan Roh Kudus. Mantap. Karena roh kebenaran baru akan datang setelah Yesus pergi. Masih nyimak dari Kenci Jambi. Nanti itu kalau waktunya sudah sampai kita kupas tuntas. Karena yang diminta itu tidak akan datang kalau Yesus tidak pergi, gitu loh. Nah ini Roh Kudus sudah ada sejak zaman Perjanjian Baru kok. Kudas kudus saya we. Ini yang ngomong dalam diskusi ini gelasnya rektor loh. Pada waktu dia belum profesor, masih doktor. Dia bilang penolong yang lain tuh Roh Kudus. Roh Kudus dari mana? Nah kalau rektornya dia seperti itu, bagaimana mahasiswanya? Rektor Institut Injili Indonesia, Dr. Roland Octavianus, pemikirannya seperti itu. Ya gue sih bukan rektor, bukan apa, juga bukan dokter, apalagi profesor, tapi gue kan belajar. Gitu loh. Gue baca itu Bible dengan sepenuh hati tanpa terkontaminasi yang namanya dogma. Ya kalau mau coba-coba ya nggak apa-apa. Ketemu kita dalam satu forum. Ya. Jadi jangan lagi berpikir bahwa penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Ya. Atau roh kebenaran itu Roh Kudus, enggak. Oke, situ dulu ya. Sekarang aku akan menjelaskan ternyata Yesus tidak masuk ke gereja, malah masuk ke masjid. Aduh, gimana ini ceritanya? Kembali ke masalah terjemahan ya. Aku punya temanku punya Injil, punya Bible. Itu aku lupa di antara terbitan tahun 70-an, 74 atau berapa gitu. Yang jelas kepala 7 ya itu. Maka kalau kamu cari Bible itu, cari Bible yang lama itu sangat berguna untuk literasi kita. Sehingga kita bisa mengkontrol perubahan terjemahan dari waktu ke waktu. Itu masalah tersendiri tuh dalam dunia kekristenan. Karena apa? Karena mereka tidak pernah memegang kitab suci. Yang mereka pegang kan terjemahan kitab suci, bukan kitab sucinya. Begitu ya. Oke, sebagai contoh ini, tolong cari di Bible terbitan tahun 70-an, gue lupa. Teman gue punya, gue minta nggak dikasih gitu ya. Tahun 70-an ya. Maleaki mana tulisannya? Maleaki pakai KH enggak? Oh, iya. Ya, Maleaki 3 khususnya ayat yang pertama. Ya. Kamu cari ini yang terbitan LAI 1970-an. Jadi lama ini. Gue lupa
tepatnya, tapi ingat gue kepala 7. Cari di toko-toko buku loa itu ada. Ya. Sekarang aku akan baca. Ini yang sekarang. Sekarang begini. Lihatlah, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Yang perlu di stressing point adalah baitnya. Ya. Bait gini dia. Baitnya. Nih, coba cek. Cek di Bibelmu yang sekarang. Gini ya. Baitnya. Aku ulangi, lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Seperti ini tulisannya. Ya, baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaannya, ada apa masalahnya di baitnya ini? Jawabanku yang perlu aku sampaikan kepada kalian semua. Ini baitnya ini kan Bible yang terkini. Coba kamu cari yang terbitan kepala 7 ini. Ini enggak baitnya, tapi Ka'bah. Ka'bahnya. Ka'bahnya. Apa bedanya baitnya dan Ka'bahnya? Nah, ini gue pakai istilah pondok ya. Nanti gue jelasin. Kalau baitnya ini dia nakiroh atau umum. Kalau Ka'bah ini dia sudah makrifat. Kan gitu kalau kita ngaji di pondokan. Ya gue sih nggak pernah ngaji di pondok, tapi ya denger-denger begitu. Kalau salah ya tinggal dibenerin gitu aja. Pak repot-repot. Makrifat itu sudah tetap, sudah khusus. Seperti begini. Aku kan sudah jelaskan ma'ana bikori, ya. Kori, ya. Suruh ikro ma'ana bikori. Lah ikro itu akan kita tarik kemana? Dia sebagai kata benda, sebagai isim, atau sebagai fiil. Itu beda-beda nanti. Kalau sebagai kata benda, ikro itu dari kata benda, dari Quran, maka perintahnya berquranlah. Nah itu berquranlah, dia itu makrifat. Ya sudah, Quran itu bukan yang lain. Tapi kalau ikro itu kita tarik jadernya, kata dasarnya itu dari fiil bukan isim, yaitu membaca, maka jadinya ikro, bacalah, begitu. Ya membaca itu dia masih umum, ya tergantung yang kamu baca apa. Novel, koran, surat cinta, surat gade kalau kamu punya urusan dengan pegadaian. Apa saja bisa, karena dia masih nakiroh, masih umum. Tapi kalau sudah Quran, ya Quran aja itu, bukan yang lain. Nah itu loh ya. Ini supaya otak-otak goblok bisa bisa terbuka. Terutama yang kafir-kafir itu biar tahu ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan yang Islam juga belum tahu ini. Ya, nggak bisa kalau kamu nggak buka Bible 1970-an nggak ngerti. Gue cari-cari nggak nemu ini. Kalau kalian nemu, tolong perhatikan di Maleakhi 3:1-nya. Sekarang apa baitnya dan Ka'bahnya? Kalau baitnya itu sudah jelas, dia umum. Bait rumahnya, rumah apa? Ya. Kalau dalam konsep teologis
secara umum ada kelenteng, ada apalagi gereja, ada sinagog, ada masjid, macam-macam lah. Ada pura, itu bisa disebut baitnya karena dia nakirah umum. Tapi kalau sudah disebut Ka'bah, dia makrifat, tidak ada yang lain. Ka'bah ya Ka'bah itu yang ada di Mekah itu. Dia nggak bisa ada yang lain. Disinilah kita perlu melihat bahwa isim itu nakiro atau makrifat. Paham? Nah, ini sepertinya tuh udah berapa lama tuh? Ini kelamaan nanti om mau jalan-jalan terganggu. Udah berapa lama ini? Sudah 40. Berarti ini ke satu lah ya. Nah, aku mau ke sini tapi kan ini presupposisinya harus kamu pahami dulu. Insya Allah nanti yang kedua ini aku jelaskannya karena udah 40 menit. Ya. Kalau Ka'bah itu mesti baitnya belum tentu Ka'bah. Seperti aku mengkritik bagaimana kahfi itu kok diterjemahkan gua. Karena kahfi itu masih nakiro, dia umum. Artinya apa? Tempat bersembunyi. Kalau gua itu sudah makrifat ya, gua itu. Gua memang bisa untuk tempat bersembunyi, tapi tempat bersembunyi bukan hanya gua. Bisa di dalam kamar, bisa di balik pohon, bisa di dalam semak-semak, kan begitu. Jadi terjemahan depan tuh harusnya diluruskan. Bagaimana kok Al-Kahfi kok jadi gua? Ya, sama dengan ini. Kalau Ka'bah pasti baitnya. Kalau baitnya belum tentu Ka'bah, bisa kelenteng, bisa sinagog, bisa gereja. Nah, nanti di seri kedua ya ternyata Yesus tidak masuk ke gereja, malah masuk ke masjid. Nah, di sini ya. Inilah yang aku bilang, bahayanya kalau kita hanya berpegang kepada terjemahan. Kamu sudah dikooptasi oleh penerjemah. Jadi cakrawala pandangmu untuk memahami Bible itu sudah dikooptasi. Sudah dipotong, dibabat oleh si penerjemah. Artinya kamu dalam otoritas si penerjemah. Begitu juga teman-teman Islam, coba meskipun gue sendiri ya masih belajar, coba belajar lisanul Arabian. Jadi aku ulangi lagi sama almarhum guru-guru Al-Qur'anku, ada Gus Panani ya, ada Gus Husnul, dan sekarang tolong bantu doa Gus Hendi sekarang dalam sakit ya, semoga cepat sembuh. Itu dicetak supaya kami tidak dikooptasi oleh si penafsir, oleh si penerjemah. Kami bisa menerjemahkan sendiri, menafsirkan sendiri. Ya memang jadinya itu di luar keumuman, di luar mainstream. Karena kalau mainstream itu seseorang boleh menafsirkan Al-Quran, seseorang boleh menerjemahkan Al-Quran dengan syarat macam-macam, bikin orang takut aja. Harus ada ilmu sastra, balago, tahu asbabun nuzul, macam-macam. Itu bikin nakut-nakutin orang juga. Ya, oke. Jadi ini sudah terbukti ya. Kamu cari nanti Bible itu terjemahan 1978. Ya. Insya Allah besok ya. Besok maksudnya bukan besok Senin. Nah, kapan-kapan aku jelaskan. Ternyata Yesus itu tidak masuk ke gereja, tapi malah masuk ke masjid. Masalahnya ya di sini. Sekarang pertanyaan kita, ada apa LAI merubah dari Ka'bahnya kok menjadi baitnya? What happened? Ka'bahnya ini kalau mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia merujuk pada sebuah rumah yang dibangun pertama kali. Dan sampai sekarang kan misteri. Kalau kamu bicara Ka'bah terus membaca berbagai macam literasi, itu membingungkan. Karena apa? Sejarahnya itu tidak ada finali. Masih banyak pendapat. Karena Kanjeng Nabi Ibrahim itu dia bukan membikin Ka'bah loh ya. Dia merenovasi, jadi barangnya sudah ada. Pertanyaannya,
Ka'bah ini siapa sih yang bangun? Tapi yang jelas ini bangunan rumah Bait Allah yang pertama kan itu Ka'bah. Di bumi ini. Cuman siapa yang bangun? Nah itu misteri. Karena kan ini bicara mundur ke masa lalu. Data sejarah sejauh apa orang kita nggak ada dalam ruang dan waktu. Maka kalau banyak pendapat ya silahkan saja. Tetapi gue pastikan Nabi Ibrahim itu bukan membuat Ka'bah loh ya. Bukan membangun Ka'bah. Kalau Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu ya bertentangan dengan pernyataan Al-Quran. Kalau dipahami Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Karena kan Al-Quran mengatakan bahwa Ka'bah itu bait Allah yang pertama-tama. Dan Nabi Ibrahim itu kan sebelum Nabi Ibrahim sudah ada nabi-nabi berikut. Ada yang ngomong ya kita tampung saja. Ka'bah ini katanya yang bikin Kanjeng Nabi Adam. Ya, tapi kan kita perlu literasi. Itu ya. Ya, itulah menariknya kita belajar sejarah dan relativitas cukup tinggi di sana. Sekali lagi, di sini ada perubahan dari yang awalnya itu diterjemahkan sebagai Ka'bah tiba-tiba berubah menjadi bait ya. Perubahan dari nakiro ke makrifat itu bisa bikin masalah. Oke, sampai di sini dulu ngajinya. Mohon dipersori, maunya sih ngaji tipis-tipis. Ternyata tipis kalau dijumlah bisa ditebal jadinya ya. Mohon dimaklumi, semoga tidak mengganggu acara akhir pekan kalian ya. Nanti yang Yesus tidak masuk gereja ternyata masuk masjid, aku jelaskan ya. Itu kita bawa ke seri yang kedua nanti. Oke, terima kasih pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam ya. Sholat lo ya. Kalau ngaji di sini nggak mau sholat tak jewer gue. Jangan main-main sama sholat ya. Sholat. Oke. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetaplah saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan baik yang belajar dan yang mengajar, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah mengalokasikan waktu ya ngaji bareng bersama Gus Bekti di channel ini. Ingat, begitu jalan-jalan, masuk waktu sholat, cari langgar, cari musola, cari surau, cari masjid. Sekarang sudah bertebaran di pinggir jalan itu banyak. Jadi nggak ada alasan kamu bilang nggak nemu tempat sholat. Kalaupun nggak temu tempat sholat, kamu sholat di pinggir jalan itu ada koran atau apa itu boleh, sah. Ya. Cuman kan sekarang nggak mungkin orang masjid, surau, langgar, musola banyak bertebarannya tuh mau alasan apa lagi ya. Jadi kalau sudah masuk waktunya sholat, kerjakan sholat. Dan ketika nanti makan, ajaklah makan bersama dan di atas meja yang sama. Semua orang yang kamu ajak jalan-jalan untuk berakhir pekan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Alhamdulillahirobbil alamin. Salam Isra, Islam rasional.